Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita mempelajari mata kuliah statika struktur yang merupakan mata kuliah dasar dan mata kuliah wajib bagi mahasiswa secara umum, yaitu mahasiswa teknik, tetapi secara khususnya kita lebih ke aplikasi untuk teknik mesin. Untuk hari ini saya akan memaparkan kontrak pembelajaran untuk mata kuliah ini. Adapun buku rujukan untuk mata kuliah ini, yaitu yang ini buku wajib Vector Mechanics of Engineer yang sudah diterjemahkan Mekanika untuk Insinyur, yaitu penulisnya itu Ferdinand Beer, Johnston, dan Eisenberg. Kemudian buku tambahan yaitu Merriam, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Mekanika Teknik. Kemudian Hibbeler, Engineering Mechanics. Buku utama ini harus ini ya, saya acuan materi kuliah saya ini, tapi pada dasarnya materinya sama, cuma mungkin cara penyajian dari topiknya itu yang berbeda. Adapun tampilan buku utama kita yaitu seperti ini, Vector Mechanics for Engineering Static. Mungkin bisa di-download, adik cari sendiri, adik ketik judulnya, kemudian ini dapat di-download secara free atau secara bebas. Selanjutnya untuk materi perkuliahan statika struktur, yaitu pertama pendahuluan. Pendahuluan ini berisi dari kontrak pembelajaran, kemudian statika partikel, statika benda tegar. Ini ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kemudian materi ini yaitu materi yang untuk ujian tengah semester atau mid-test. Selanjutnya titik berat dan gaya gravitasi, analisis struktur, gaya-gaya pada balok dan kabel, gesekan, dan gaya terdistribusi. Ini merupakan materi untuk ujian akhir semester atau final test. Untuk bagian saya, yaitu saya jelaskan hanya pada statika partikel, statika benda tegar, tetapi mungkin akan saya lanjutkan sampai materi berikutnya jika ada kesempatan ya. Adapun karena ini merupakan mata kuliah inti atau wajib bagi teknik mesin, aplikasinya bisa dilihat pada gambar ini, pada jembatan, pada gedung, wahana permainan, pada mekanisme, hampir semua benda diam dan benda bergerak menggunakan aplikasi dari mata kuliah ini. Kemudian kita lanjut ke definisi mekanika. Mekanika adalah ilmu yang menggambarkan atau meramalkan kondisi benda yang diam atau bergerak karena pengaruh gaya yang beraksi pada benda. Jadi ada gaya yang beraksi pada benda. Dari gaya tersebut kita bisa menghitung apakah dia diam dan bergerak, berapa bebannya, gaya disebabkan oleh beban, sehingga kita bisa hitung berapa kemampuan dari benda tersebut dalam menahan gaya. Di sini ada kalau kita bagi mekanika terbagi atas benda tegar, benda berubah bentuk atau terdeformasi, benda fluida, mekanika fluida. Untuk benda tegar yaitu kita pakai perhitungannya statika dan dinamika. Sedangkan untuk mekanika fluida yaitu termampatkan dan tak termampatkan. Jadi materi kita ini mekanika, benda tegar, dan statika. Untuk
teori secara dasar untuk basic dari ilmu ini, yaitu kita mengacu pada 3 hukum Newton. Misalnya di sini Newton pertama, hukum Newton, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Jadi kita definisikan di sini sigma gaya sama dengan 0, di mana dv per dt atau perubahan kecepatan per perubahan waktu sama dengan 0. Kemudian hukum Newton 2, yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi bisa dilihat di sini gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sedangkan hukum Newton ketiga, yaitu jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikena gaya akan memberikan gaya yang sama pada gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Misalnya ada gaya sebagai aksi, maka dia akan menerima gaya reaksi yang berlawanan arah. Berarti kita anggap negatif, ya, karena dia berlawanan arah. Yang penting juga untuk penyelesaian soal untuk mata kuliah ini, yaitu satuan standar internasionalnya kita pakai adalah mekanika. Jadi adik harus perhatikan ini ya, berapa misalnya kilogram satuannya apa, massa satuannya kilogram, kita tulis kg atau bahasa Inggrisnya kg, arus listrik ampere, panjang meter, satuan second atau detik, suhu Kelvin, jumlah saat, kuat cahaya, CD dan mol ya. Ini penting ya. Adapun untuk prosedur menjawabnya, yaitu pertama adik membaca secara cermat soalnya ya. Kalau adik diberikan soal, adik perhatikan baik-baik bentuk soalnya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian yang paling sangat penting yaitu adik buatkan diagram benda bebas. Ini materi ini akan saya berikan tersendiri bagaimana diagram benda bebas untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Setelah itu adik tabulasikan, misalnya sigma gaya sama dengan 0, adik tabulasikan, jumlahkan berapa gayanya. Kemudian prinsip persamaan yang relevan, misalnya sigma untuk keseimbangan, sigma gaya sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, dan ini contoh, dan sigma momen sama dengan 0. Kemudian selesaikan persamaan sepraktis mungkin sehingga didapat hasil yang signifikan, dan jangan lupa disertai dengan sistem satuannya. Jadi kalau bisa adik tuh jawab dengan sepraktis mungkin. Yang penting mengikuti kaidah atau persamaan yang diberikan. Kemudian jangan lupa disertai sistem satuannya ya. Misalnya ada adik bisa konversi satuannya. Misalnya sentimeter, adik samakan menjadi meter. Kemudian pelajari jawabannya sedetail mungkin, apakah masuk akal atau tidak hasilnya. Jadi sebetulnya hasilnya itu adik bisa validasikan dengan menggunakan cara yang lain. Jadi untuk mengetahui betul atau tidaknya, adik bisa menyelesaikan dengan metode yang lainnya. Jika ada waktu, coba pikirkan cara lain untuk menyelesaikannya. Ya, ini maksud saya. Kalau ada waktu, misalnya ada tugasnya atau ada ujiannya,